Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, CGP hebat kelas 151 dari BPG Jawa Timur. Hari ini kita bersyukur sekali kita bisa bertemu pertama sekali ini kita nih, Taling Tatap Maya melalui ruang ini. Alhamdulillah ini merupakan nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ini saya kira ini bukan suatu kebetulan. Ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa bahwa kita akan dipertemukan melalui forum ini. Kita akan dipertemukan melalui media ini, melalui program ini. Dan ini yakinlah, ini Bapak Ibu, karena Allah Yang Maha Kuasa sudah mengatur semuanya, pasti ini akan ada berkah hikmah di belakangnya nanti. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita masuk di sesi eksplorasi konsep. Namun saya masih ingin ngajak Bapak Ibu untuk ya kita ngobrol-ngobrol dulu, kita saling kenalan, kita saling sapa dulu, karena kalau kita nggak kenal, kita mau 6 bulan nanti kita mau manggil gimana, mau apa, nanya-nanya, mau ngobrol itu kita pasti kita nggak akan nyaman ketika kita belum kenal. Baik, sebelumnya saya perkenalkan saya dulu Bapak Ibu ya. Nama saya Gunawan, cukup singkat Bapak Ibu. Gunawan. Kalau kata anak-anak di sekolah itu gundul tapi menawan itu Bapak Ibu. Itu sudah akronim yang familiar di anak-anak itu. Saya bertugas di SMP Negeri 24 Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu. Tepatnya ini kalau kita lihat di peta itu kalau ada Gunung Kaba atau ada masyarakat kami yang menyebut itu Bukit Kaba, padahal sudah gunung itu, sudah Gunung Kaba. Sekolah kami itu berada di kaki Gunung Kaba itu. Termasuk saya tinggal pun tidak jauh dari sekolah, sekitar 4 atau 5 kilo dari sekolah. Saya ke sekolah sekitar berjalan 10 menit menggunakan kendaraan, insya Allah sudah sampai. Saya mengajar di SMP Negeri 24 Rejang Lebong, khususnya saya mengajar bidang studi matematika. Jadi guru sudah lumayan Bapak Ibu. Saya jadi guru sudah, bahkan ada yang umur saya jadi guru serempak dengan kelahiran Bapak Ibu, salah satunya misalnya. Saya semenjak tahun 1993 sudah jadi guru matematika Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu lahirnya ada di kisaran tahun-tahun itu. Kemudian saya tinggal di namanya Desa Sambirjo Bapak Ibu. Nah, dari namanya saja barangkali Bapak Ibu sudah bisa menebak ini. Biasanya Sambirjo, ada Jojonya, ada O-nya itu. Kayaknya kita ini satu frekuensi Bapak Ibu. Saya kemarin pernah ngobrol dengan siapa ya, Bu Ika apa Bu Elis kemarin ya. Bahwa saya, jujur saya orang Bengkulu, tapi darah Jawanya masih cukup kental di saya. Orang tua saya itu keduanya dari Jawa Timur, terkhususnya dari Kabupaten Madiun. Nah, jadi dekat dengan Bapak Ibu. Lebih tepat lagi kecamatannya kalau tidak salah itu kecamatan Balirjo atau Balirjo gitu. Alhamdulillah kemarin sekitar sebulan yang lalu saya sempat ke Madiun karena bule saya sakit, kemudian saya sempat pulang sekitar 10-an hari di sana. Tapi namanya kita menjenguk orang sakit ya hanya di sana saja. Paling-paling cuma jalan-jalan ke Madiun lalu ke Caruban, udah itu sudah kita pulang. Nah itu Bapak Ibu untuk perkenalan pertama. Jadi saya sebagai fasilitator Bapak Ibu bukan segala-galanya, bukan. Kita di forum ini adalah forum sebagai ajang untuk kita berkolaborasi. Fasilitator itu bukan tempat bertanya, bukan. Makanya saya nanti nyerah. Istilah itu ampun-ampun kalau Bapak Ibu nanya-nanya masalah materi. Materi itu nanti Bapak Ibu yang akan dapat sendiri. Jadi dari program kita ini Bapak Ibu, untuk kegiatan pembelajaran, ilmu yang akan Bapak Ibu peroleh dari kegiatan program guru penggerak ini, itu 70% itu dari Bapak Ibu sendiri. Bayangkan kita, 70% itu ilmunya Bapak Ibu peroleh sendiri. Makanya kalau ada yang belum mengerjakan mulai dari diri, mulai diuprak-uprak sama Pak Hasilnya sama Ibu PP-nya. Kalau ada yang belum
upload video, itu ditanyakan, ada yang itu dari situlah kita belajar sendirinya di situ Bapak Ibu. Jadi mandiri 70%. Bapak Ibu dapat ilmunya nanti 70% dari belajar mandiri. Kemudian 20%-nya nanti adalah dari kita berkolaborasi. Kolaborasi itu nanti kita kerjasama, kita saling diskusi, kita saling ngobrol, saling tukar pikiran, tukar pendapat, saling tanya dan seterusnya. Itu 20% Bapak Ibu. Insya Allah nanti di hari hari Senin kalau nggak salah tanggal 24 kita akan mulai belajar berkolaborasi. Kalau tidak salah. Apa nanti kita lihat jadwalnya. Saya kadang mudah lupa. Apa malah besok kita sudah mulai kelompok, kemudian di tanggal 24 kita akan presentasi. Kita berkolaborasinya itu nanti ilmunya yang akan kita peroleh dari kolaborasi itu adalah 20%. Sementara dari fasilitator dan pengajar praktik itu hanya 10% Bapak Ibu. Bisa dibayangkan. Jadi peran saya, kemudian Ibu Ika dan Ibu Elis itu bagi Bapak Ibu cuma masing-masing 5% kami itu Bapak Ibu. Jadi saya 5%, dari Ibu Ika-nya 5%, atau dari Ibu Elis juga 5%. Jadi banyaklah ilmu itu nanti akan Bapak Ibu peroleh melalui Bapak Ibu belajar sendiri. Terus kita berkolaborasi dan kita nanti saling berbagi. Nah, mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut di sesi ini, saya mau share screen dulu sebentar Bapak Ibu ya. Share screen untuk melihat semacam materi atau istilahnya yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hari ini kita masuk di sesi pertemuan pertama, yaitu eksplorasi konsep. Sekali lagi nanti di dalamnya nanti kita akan banyak berkenalan, kita akan banyak ngobrol dulu Bapak Ibu. Jangan jadi beban bagi Bapak Ibu ini. Eksplorasi konsep modul 1.1, yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Waktunya 2 jam pelajaran. Jadi seharusnya nanti sampai pukul 14.30. Karena tadi kita mulai pukul 13 lewat 9 menit, insya Allah nanti ya kurang lebih lewat dari sampai pukul 14 lewat 39 atau 40 menit nanti Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan membahas paket modul 1. Nah, modulnya adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Sesi pembelajarannya adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jadi di ruang kita ini. Jumlah jamnya 2 jam pelajaran. Nah, ini nama-nama saya, fasilitatornya yaitu Pak Gunawan. Lalu harapannya apa Bapak Ibu? Kompetensi lulusan D7 ini nggak usah Bapak Ibu tulis, nggak usah ini. Cukup kita ketahui sekilas saja. Jadi nanti diharapkan bahwa guru penggerak itu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Lalu kompetensi yang kedua nanti yang diharapkan bahwa Bapak Ibu sebagai guru penggerak itu melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Itu kompetensi secara umum. Kemudian yang kita lihat yang khususnya Bapak Ibu. Jadi khususnya diharapkan nanti bahwa pertama pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu nanti mampu Bapak Ibu miliki. Lalu yang kedua, Bapak Ibu nanti diharapkan mampu memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu nanti diharapkan mampu memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Agendanya ini Bapak Ibu, pembukaan 25 menit, kemudian refleksi kritisnya nanti 30 menit, nanti kita akan saling ngobrol berbagi, dialognya kita nanti 20 menit, kemudian di sesi yang keempatnya refleksi dan umpan balik 10 menit, dan terakhir nanti penutup selama 5 menit. Baik, ini pembukaannya Bapak Ibu. Saya kalau pembukaan ini biasanya kalau ngomong ini susah berhentinya nih, buyur terus gitu Bapak Ibu ya.
Masih ngobrol terus, tapi nggak apa-apa. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita diharapkan nanti Bapak Ibu nanti mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, ini nanti skenarionya begini Bapak Ibu. Skenarionya pembukaan sudah kita lakukan, lalu refleksi kritis. Nanti diharapkan Bapak Ibu atau setiap CGP menyampaikan atau memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan KHD. Sebenarnya ini pun sudah Bapak Ibu kerjakan pada mulai dari diri dan eksplorasi konsep kemarin. Kalau Bapak Ibu sudah membuka itu, nanti kita tinggal ngobrol cerita saja nanti, tidak masalah. Kemudian nanti kita ada saling dialog, saling tanya dan seterusnya. Waktunya kita nanti atur sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Tidak mesti sesuai dengan durasi yang ditentukan oleh program ini. Kalau memang nanti kita panjang ternyata sampai kita refleksi kemudian ngobrol sampai waktunya hanya tinggal 5 menit nggak masalah. Kita langsung masuk di penutupan juga tidak apa-apa. Kita lihat dulu kesepakatannya Bapak Ibu ya, bahwa di program kita ini kita punya kesepakatan belajar. Apa itu kesepakatannya? Pertama, diharapkan seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu itu nanti tidak usah ragu, tidak usah sungkan untuk berpendapat. Kita berlatih saja Bapak Ibu. Punya kesempatan dan peluang kita adalah sama. Lalu yang kedua, kita berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian berikutnya, jika ada satu peserta yang sedang berbicara, diharapkan peserta lain untuk mendengarkan. Atau apabila satu orang sedang buka mic, maka yang lain untuk mematikan mic-nya. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan baik oleh fasilitator ataupun nanti oleh moderator manakala kita menjalani kegiatan diskusi kelompok. Kemudian diharapkan kita berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Nah, nanti pemantiknya ini Bapak Ibu, tapi itu nanti saja. Tapi kalau mau baca-baca juga disilahkan, bahwa nanti untuk kita merefleksi nanti, ini kan sudah Bapak Ibu baca di eksplorasi konsep awal kemarin dan dimulai dari diri. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk sementara sampai di sini dulu yang saya sampaikan atau semacam pengantar dari saya. Ini nanti persiapan kita nanti untuk kita berefleksi nanti, yaitu menggunakan pertanyaan pemantik. Tidak mesti urutan pertanyaannya tidak Bapak Ibu, dan tidak mesti semua tidak. Silakan Bapak Ibu bebas mengekspresikan pendapatnya. Namun sebelum kita mulai kita berkenalan dan saling berefleksi, saya ingin dan meminta kepada ibu-ibu PP kita yang setia mendampingi kita untuk berkenalan dulu, dan nanti insya Allah ibu-ibu kita ini, Ibu Ika dan Ibu Elis ini akan setia mendampingi Bapak Ibu CGP sampai 6 bulan ke depan. Karena ketika nanti di lapangan Bapak Ibu akan ketemu dengan Ibu Ika dan Ibu Elis pada saat pendampingan individu dan lokakarya. Tetapi ibu-ibu berdua ini pun insya Allah akan aktif mengikuti kegiatan kita pada saat kita rukol seperti ini. Meskipun pada saat rukol ini adalah ruang CGP dan Fasil, tetapi Ibu Elis dan Ibu Ika insya Allah akan membersamai Bapak Ibu. Meskipun nanti Ibu Elis sama Ibu Ika dia off kamera, mohon CGP agar memaklumi karena tugas Ibu Elis dan Ibu Ika itu sebenarnya di lapangan. Di sini beliau itu hanya memantau. Bener ora iki Bu. Bu Elga sinau tenan ora karo Pak Fasile yang kira-kira begitu. Benar nggak ini Bu Arum ini ikut belajar apa enggak? Nah, itu nanti yang mengamati adalah Ibu Elis dan Ibu Ika sebagai pengajar praktik. Dan beliau pun nanti akan membuat jurnal pemantauan belajar, perkembangan belajar Bapak Ibu CGP itu setiap, kalau tidak salah itu seminggu sekali atau setiap habis paket modul satu, beliau membuat jurnal pembelajaran atau perkembangan pembelajaran dari CGP. Baik, Bapak Ibu, biar tidak terlalu berpanjang-panjang, saya juga ingin dengar suara langsung dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk di sesi CGP memperkenalkan diri dan berefleksi,
kita minta kesediaan dari Bu Elis atau Ibu Ika, silakan memperkenalkan diri Bu, sambil ya pokoknya ngobrol dulu apa bahasa saya sepuasnya lah Bu, pokoknya kita santai saja di forum ini. Silakan. Kita mulai dari siapa, Ibu Elis ya, ini yang terlihat di layar saya ini Bu Elis dulu. Nanti Bu. Ya, terima kasih Bapak Gunawan untuk kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya selaku PP dari angkatan 151 kelas 151B. Perkenalkan, saya Elis Nur Unsudah. Saya dinasnya di SMK Negeri 3 Blitar dan saya sebagai CGP, sama dulu sebagai CGP angkatan 6, kemudian CPP angkatan 10, PP angkatan 11. Jadi sempat terminal kami. Karena di Blitar memang peminat dari CGP-nya kayaknya guru penggeraknya masih kurang, sehingga kami harus terminal dan baru bisa bekerja di angkatan 11 ini. Bapak Ibu semuanya, senang rasanya saya bisa bersamai panjenengan semuanya. Semoga di sini saya bisa mendampingi, membantu panjenengan dalam rangka mencapai sampai akhirnya menjadi guru penggerak. Kalau sekarang ini masih calon guru penggerak, nantinya panjenengan 6 bulan ke depan semoga bisa menjadi guru penggerak dan bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu semuanya. Kemudian pada Pak Gunawan, ini sebenarnya saya agak ngeludak. Soalnya apa Pak? Ini namanya Pak Gunawan ini sama seperti nama suami saya. Luar biasa Ibu ya. Gitu Bapak. Mungkin saya lebih junior dari panjenengan dan saya masih menjadi guru masih 18 tahun. Jadi saya juga masih harus belajar dengan panjenengan juga sebagai fasil, gimana sih kiat-kiatnya bisa menjadi fasil. Siapa tahu suatu saat nanti bisa lanjut ke fasil gitu Bapak. Terima kasih untuk perkenalannya. Mungkin kalau ada apa-apa bisa lanjut di ketika PI atau Loka gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Elis. Wah, ternyata ini kan tidak asing dengan namanya Gunawan Ibu ya. Ada suaminya Ibu. Namanya sama dengan nama saya. Oke, Bu. Terima kasih Ibu Elis Nur Unsudah atas perkenalannya. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Ika Fatmasari. Silakan Bu, monggo. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya, terutama Pak Gunawan, Bapak fasilitator, dan juga Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ibu Ika Fatmasari, saya mengajar di SMA 1 Blitar. Alamat rumah saya ada di Rejo Tangan, Tulungagung. Jadinya setiap hari saya PP dari kota ke kabupaten. Begitu nih Bapak Ibu. Selama pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini, nanti saya akan membersamai calon guru penggerak kelas 151A. Di sini nanti ada Ibu Arum, Bapak Doni, Ibu Sita, Ibu Elga, dan Ibu Yuli. Selama 6 bulan nanti mohon kerjasamanya, kita berkolaborasi bersama. Saya mengajar kurang lebih masih 8 tahunan, jadinya di sini saya juga masih meminta bimbingan kepada Bapak Gunawan sebagai fasilitator. Selanjutnya nanti mengenai pendidikan guru penggerak ini, saya membersamai Bapak Ibu selama 6 bulan dan dulunya saya juga merupakan guru penggerak angkatan 6 seperti Bu Elis, terus calon pengajar praktek angkatan 10 dan alhamdulillah akhirnya saya ditugaskan di calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Mungkin dari saya cukup sekian Pak Gunawan, terima kasih. Oke Bu, terima kasih Bu Ika Fatmasari yang sudah menyampaikan. Oh ya, Ibu Elis Nur mau menyampaikan sesuatu, monggo Bu. Iya, mohon maaf Bapak, nanti kalau saya live karena ini kebetulan saya juga ada jadwal Zoom dengan penerbit Lini Suara. Iya. Jadi nanti sama-sama jam 1-nya soalnya. Ya gitu Pak. Nanti saya kalau tiba-tiba saya menghilang karena saya harus pindah ke Zoom yang satunya. Terima kasih atas pemaklumannya.
Insya Allah maklum Bu. Matur nuwun Bu, Ibu sudah Nggih, mendampingi terima kami, sudah kasih. Enggak apa-apa Bu, silakan. Kalaupun nanti bisa masuk lagi ke sini off cam juga disilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar perkenalan dari Ibu Ika dan Ibu Elis, yang beliau sebelumnya juga sama seperti Bapak Ibu sekalian, yaitu sebagai guru penggerak. Nah, kalau saya pengalaman di guru penggerak ini Bapak Ibu, di awal saya pertama itu langsung ke PP Bapak Ibu, di angkatan kelima. Saya menjadi pengajar praktik di angkatan kelima. Kemudian kemarin saya ditugaskan menjadi fasilitator di angkatan ke-9. Dan berikutnya ini di fasilitator di angkatan ke-11 membersamai Bapak Ibu. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini sekali lagi akan membawa berkah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sudah kita berkenalan dengan PP kita, meskipun nanti Bapak Ibu CGP akan berkenalan secara langsung, tatap muka langsung. Kayak tadi Bu Ika akan bertatap muka dengan Bu Arum, Pak Doni, Bu Elga, Bu Sita, dan Pak Yuli. Kemudian nanti Bu Elis akan tatap muka dengan Pak Agus, Ibu Amanda, Bu Faizatul, Ibu Setia, Pak Sidik, dan Ibu Adinul Qoyimah. Insya Allah nanti akan bertemu, kalau tidak salah di Loka 0 itu tanggal 22 kalau nggak salah jadwalnya. Cuma kita menunggu saja. Kita menunggu saja pemberitahuan dari BBGP Jawa Timur. Ibu Elis silakan kalau mau live juga silakan, tapi pasti Ibu Elis sudah memberitahukan pada kita tadi. Termasuk BK juga mau off cam juga silakan, dan mau bergabung terus dengan kita, alhamdulillah, itu harapan kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita mau merefleksikan diri kita masing-masing, tapi nanti tetap diawali dengan perkenalan Bapak Ibu ya. Perkenalan dulu, baru nanti baru berefleksi, atau berkenalan langsung refleksi, atau kenalan dulu semua. Mungkin bagusnya kita kenalan aja dulu Bapak Ibu ya. Kita kenalan, nyebutkan nama masing-masing. Nanti kalau sudah, baru nanti kita bergiliran untuk kita merefleksikan untuk menjawab pertanyaan pemantik yang sudah saya tayangkan di layar kita ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Mulainya ini apa? Saya tunjuk atau siapa yang berkenan duluan? Silakan raise hand, boleh. Monggo. Yang mau mengawali. Saya dulu Pak. Wah, monggo Pak Doni Sudibyo. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Doni Sudibyo. Saya saat ini bertugas di SDK Santa Maria Blitar. Saya mengajar masih sekitar 14 tahun di SD. Dulu juga pernah mengajar di SMK. Kebetulan saya 2 kali kuliah seperti Pak Gunawan matematika dulu, tapi sekarang SD, PGSD. Saat ini saya bersama teman-teman, itu juga sama dengan Bu Elga mungkin, itu juga sekolah penggerak. Kalau Bu Elga sekolah penggerak angkatan berapa Bu? Angkatan 3 Pak. Di SMP 8. Nggih, angkatan 3. Nggih, saya satu sekolah dengan Pak Agus. Oh iya, saya juga angkatan 3 Bu, tapi tidak satu rumpun mungkin ya. Saya di Tulungagung gitu. Itu saat ini saya juga sekolah penggerak dan masih berproses, dan sekarang juga mengajukan CGP, alhamdulillah lolos administrasi, dan sekarang hari pertama untuk belajar bersama-sama. Mohon bimbingannya Bapak Gunawan, Ibu Ika, dan teman-teman semuanya. Nanti 6 bulan ke depan kita bersama-sama belajar bersama, begitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Doni. Selanjutnya siapa lagi ini yang berkenan ingin, tapi semuanya harus memperkenalkan diri Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Siapa lagi, silakan raise hand, boleh. Ya, monggo Bu Elga. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Elga Astri Hapsari. Saat ini saya bertugas atau berdinas di UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Kota Blitar. Saat ini saya sebagai
salah satu pengajar matematika dan alhamdulillah baru 8 tahun di SMP 8 dan alhamdulillah baru diangkat tahun 2023 ini. Saya sangat senang sekali bisa berkumpul dan bertemu meskipun masih secara virtual, nggih, apalagi Bapak Fasil kita ini sangat luar biasa, Bu Ika dan Bu Elis juga sangat luar biasa. Semoga nanti 6 bulan ke depan kita bisa menjalani proses pendidikan guru penggerak ini dengan lancar, dengan sukses, dan memberikan yang terbaik untuk anak didik kita menjadi siswa-siswi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elga yang sudah memperkenalkan diri. Lanjut, siapa lagi? Ibu, monggo. Pak Yuli, nggih, monggo silakan Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yuli Saptiawan. Saya mengajar di SMA Katolik di Ponegoro Blitar. Ini bertetanggaan dengan Pak Doni, kalau tidak salah ya, Pak Doni SDK Santa Maria. Maka saya SMK dekatnya Bonrojo, gitu. Saya asli Blitar, Bapak Gunawan, Bapak Ibu sekalian. Terus berikutnya, ini secara khusus saya perkenal diri kepada PP saya, yaitu Ibu Ika Fatmasari, yang kemarin kalau memanggil saya selalu dengan sebutan Ibu. Sekarang sudah tahu adalah saya meskipun Yuli, tapi saya bukan Ibu, tapi Pak Yuli. Kalau istri saya adalah... Mohon maaf loh Pak Yuli ya, ternyata Bapak di sini, tapi pikir Ibu kemarin. Ya, enggak apa-apa Bu ya. Saya sering sering seperti itu, tapi ya saya enggak masalah Bu ya, enggak masalah. Tapi suatu saat saya yakin pasti akan ketemu dan oh ternyata adalah Bapak Tulen begitu, maksudnya begitu. Saya asli Blitar, Bu, Bapak Ibu, saya asli Blitar. Saya lahir tanggal 12 September 1984 gitu. Asalnya kalau di desa adalah Desa Kesamben, jadi itu. Kalau misalkan berkunjung ke Malang mungkin melewati desa kecil yaitu Kesamben. Begitu. Sementara itu Bapak Ibu guru, mungkin untuk kelanjutannya nanti bisa ngobrol pada saat tadi sampaikan Pak Gunawan pada saat lokakarya orientasi di tanggal kurang lebih 22 ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak Agus, monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hadi Waluyo. Saya dari SMP 8 Blitar, satu sekolah dengan BLG. Saya 2 tahun Pak di SMP 8. Sebelumnya saya di SMP Tarbiyatul Falah mulai 2011. Dan untuk sekarang saya di SMP 8 sebagai wakakurikulum sekaligus sebagai komite pembelajaran program sekolah penggerak. Dan ini tadi kebetulan ada acara kunjungan kerja dari PSP Angkatan 3 yang kebetulan sekolah kami menjadi tuan rumah. Ini sedang ada acara di Perpustakaan Bung Karno dengan tema Merdeka Belajar dalam Perspektif Bung Karno. Untuk saya di kelasnya Bu Elis, semoga tidak mengurangi rasa hormat kami, Pak nggih ngapunten, ini tadi saya sambil ngezoom untuk laptop saya taruh di depan nganten untuk menggambarkan keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung. Untuk mata pelajaran saya mengajar matematika, kebetulan saya juga ketua MGMP Matematika Kota Blitar. Mungkin itu Bapak, sepertinya pertemuan kita berikutnya nanti masih banyak hal-hal yang menarik yang tentunya tidak hanya sebagai pembelajar, saya juga sebagai pembelajar nanti yang terus akan mengembangkan potensi yang kiranya hal-hal tersebut bisa menginspirasi murid-murid saya. Nanti terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus sudah memperkenalkan diri. Oke, lanjutnya Ibu Faizatul Hanafiah. Monggo Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Hanafiah. Di sini saya biasa disapa Bu Faiza. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMKN 1 Blitar. Di sini saya masih 2 tahun, sebelumnya saya di sekolah SMK juga, tapi swasta di Kota Blitar juga 8 tahun. Jadi saya 10 tahun totalnya. Selama ini pengalaman mengajar saya 10 tahun. Alhamdulillah saya senang sekali bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu, dengan Pak Gunawan, dengan Bu Elis, Ibu PP, berjumpa kembali Bu Elis. Aduh, rindu saya. Akhirnya ketemu di sini Bu Elis. Kemudian juga saya tadi lihat lagi ada satu Bu Sita ya, Bu Sita, tapi beda kelas. Bu Sita gimana kabarnya, sehat nggih? Mungkin itu perkenalan singkat saya asli Blitar. Saya asli Blitar, saya lahir di Blitar, tinggal di Blitar, dekat juga dari SMK 1, jarak rumah saya 5 menit ke sekolah. Begitu perkenalan singkat saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Ibu Faizatul Hanafiah. Selanjutnya siapa lagi yang belum ini? Silakan resen. Oh, monggo Pak Sidik. Monggo. Silakan Pak. Halo nggih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan diri nggih, saya Sidik Muharram. Kebetulan saya mengajar di SMK PGRI 1 Kota Blitar nggih. Terus kemudian di SMK sendiri saya mengajar untuk mapel teknik nggih. Jadi mapel produktif. Alhamdulillah saat ini saya tergabung dengan Bapak Ibu panjenengan semuanya. Kemarin saya untuk seleksinya itu CGP angkatan 10 nggih. Dan alhamdulillah bisa bergabung untuk pendidikan guru penggeraknya ini di angkatan 11. Semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri juga, terus kemudian apa yang didapat di sini bisa saya terapkan juga di sekolahan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini Pak. Lanjut Ibu Setitia Sari. Monggo Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Gunawan, Ibu Elis, dan juga Ibu Ika. Perkenalkan, saya Setitia Sari Hartono, biasa dipanggil sehari-hari Bu Tia. Saya bertugas di SMPN 5 Blitar, dan kesehariannya saya mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Saya di SMP 5 baru 3 tahun. Sebelumnya saya ada mengajar di Wlingi, dan jarak dari rumah saya ke sekolah cukup jauh, 19 kilo, dan saya tinggal di Kecamatan Talun. Saya sangat senang pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bergabung dengan Bapak Ibu guru yang sangat hebat. Dan terus terang saya ketika lolos CGP di angkatan 11, itu saya sedikit minder. Saya merasa bahwa saya ini hanya rempahan rengginang begitu ya Pak, sedangkan Bapak Ibu guru semua ini sangat hebat. Dan saya juga di-spill beberapa teman bahwa teman-teman saya di kelas 151B khususnya dan kelas 151 itu merupakan orang-orang yang sangat hebat dan sangat berdedikasi tinggi terhadap pendidikan. Dan saya berharap saya bisa belajar bersama dengan Bapak Fasilitator dan juga Ibu PP dan juga teman-teman JGP, sehingga saya bisa mengembangkan diri saya sehingga dapat bermanfaat bagi sekitar, terutama bagi sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, matur nuwun Bu. Memang kita kumpul sini nanti kan kita akan bisa saling memotivasi, kita saling belajar bersama, kita saling bertukar, sharing dan seterusnya. Inilah manfaatnya kita ikut di program ini, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Tia. Lanjutnya siapa lagi yang belum? Kita tunggu raise hand-nya saja.
Ibu Arum, silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Arum Victoria. Saya bertugas mengajar di SDN 3 Gedok. Saya asli dan domisili di Tulungagung. Jadi saya dengar ada beberapa teman yang jaraknya rumahnya cukup jauh. Saya merasa senasib sepenanggungan karena sama-sama jauh. Saya satu kecamatan dengan Bu Ika. Saya juga dari Jawa Tangan, tapi saya di desa paling ujung sebelah barat. Jadi saya lebih dekat dengan Kecamatan Ngunut. Saya mengajar di sekolah saya sudah 10 tahun lebih sedikit. Jadi saya mohon bimbingannya kepada Bapak Fasil, kemudian Ibu Ika sebagai PP dan teman-teman yang lain. Semoga pelaksanaan CGP Angkatan 11 ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai selesainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Arum. Wah, perjalanannya jauh. Dari rumah ke sekolah itu berapa menit itu, Bu? Atau ukuran jam? Saya jaraknya 28 km, Pak. Jadi perjalanannya kurang lebih 1 jam. Iya, ya luar biasa ya. Iya. Perjuangan yang inilah pahlawan tanpa tanda jasa katanya, Masya Allah ini. Kita berjuang untuk dunia akhirat, untuk anak kita, kemudian bangsa, Ibu. Terima kasih. Oke, silakan. Ibu yang lain yang belum? Oke, Bu Sita, monggo silakan Bu. Iya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sita Sulistianingtyas. Saya biasa dipanggil dengan Bu Sita. Saat ini saya mengajar di SDN 2 Sangat Betang baru per Januari ini, karena terkena mutasi. Sebelumnya saya mengajar di SDN 3 Gedok selama 3 tahun, kemudian mutasi per Januari ini. Pengalaman mengajar saya masih 9 tahun, jadi mungkin saya masih membutuhkan bimbingan panjenengan semua dalam mengajar atau dalam segala hal. Kemudian rumah saya alhamdulillah sangat dekat dengan tempat kerja saya, yaitu sekitar 500 meter, karena sama-sama di Jalan Kalimantan. Sekolah saya itu di Jalan Kalimantan, rumah saya juga sama seperti itu. Kemudian alhamdulillah saya juga sangat senang bergabung dengan Bapak Ibu semua, dan saya juga mohon bimbingan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Fasil, Ibu PP dalam membimbing saya, dan juga teman-teman juga dalam membimbing saya ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sita. Lanjut, masih 2 lagi nih yang belum. 2 orang lagi. Mana Ibu Amanda? Masih belum bisa berkenalan, atau Ibu Adinul Koyimah belum bergabung? Baik, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Begini saja, Pak. Ada. Oh, ada. Monggo. Ibu Amanda, monggo kalau sudah bergabung. Silakan, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Amanda Anggarini. Saya saat ini mengajar di SLBN 1 Kota Blitar. Sebelumnya saya mengajar di SLBC YPLB Kota Blitar. Dan alhamdulillah tahun ini saya keterima P3K di SLBN 1 Kota Blitar begitu. Jadi masih 1 bulan di sini saya gitu. Mohon bimbingan dan arahannya di Bapak Ibu semuanya. Soalnya juga saya masih banyak butuh belajar lagi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, kita sama-sama belajar di sini Bu ya. Kita saling belajar, saling berbagi. Terima kasih Bu Amanda. Terakhir Ibu Adinul Qoyimah. Kita tunggu. Sudah adakah di ruang kita? Ada ini sebenarnya belum bergabung. Kita tunggu, mungkin masih ada keperluan. Sepertinya masih mengajar, Bapak. Masih mengajar. Oh, enggak apa-apa. Oke, Bu. Kita gini aja. Oke, Bapak Ibu. Nanti ketika Ibu Adin Qoyimah nanti sudah ada kesempatan untuk bergabung dengan kita, nanti kita minta dia untuk berkenalan, sekaligus nanti mungkin untuk merefleksikan mengenai pembelajaran yang sedang kita bahas sekarang. Baik Bapak Ibu, perkenalan sudah kita lakukan, alhamdulillah kita sudah saling kenal, mudah-mudahan dengan kita saling kenal begini, kita akan saling nanti menyayangi, dalam arti menyayangi untuk bersama-sama kita selesaikan program ini Bapak Ibu. Sekali lagi, di kegiatan kita ini Bapak Ibu, di kelas kita di program guru penggerak ini, kita tidak sedang berkompetisi Bapak Ibu, tapi kita butuh kolaborasi, kita butuh kerjasama. Jadi Bapak Ibu nanti ketika kita mengerjakan tugas, ketika kita melakukan suatu hal, kita tidak perlu kita ingin mendapatkan juara atau mendapatkan IP tertinggi seperti waktu kita kuliah. Kalau kita kuliah begitu kita kejar IPK kita supaya tinggi. Tapi untuk kegiatan kita di sini Bapak Ibu itu tidak perlu. Semua kita adalah juara dan semua kita ini ketika masuk di program ini, saya berkeinginan Bapak Ibu masuk di program guru penggerak ini bersama-sama, maka nanti keluar harus menjadi guru penggerak secara bersama-sama. Dan pengen saya Bapak Ibu yang ada di kelas kita ini, kelas 151 ini, nanti kepengen saya itu bukan sekedar lulus dan tamat jadi guru penggerak saja. Saya ingin nanti semuanya bisa lulus dengan predikat sangat memuaskan. Itu harapan saya Bapak Ibu. Tentunya ini akan bisa terwujud melalui usaha kita secara bersama-sama. Itu Bapak Ibu ya. Jadi aktivitas kita harus selalu bersama-sama, kita saling berbagi dan kita nanti akan saling bahu-membahu di antara kita. Kita saling memotivasi kawan kita. Bahkan harapan saya begini Bapak Ibu, namanya perjalanan kita 6 bulan itu kan kalau kita hitung hari ya mungkin cukup lama, apalagi kita hitung jam cukup lama. Tetapi kita tidak tahu Bapak Ibu, kita manusia hidup ini kan ada kalanya kita fisik kita fit selalu, sehat selalu. Ada kalanya kita kurang sehat, ada kalanya kita punya kesibukan, ada kalanya kita punya suatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan sehingga kita tidak bisa fokus di kegiatan kita ini. Misalnya suatu saat anak kita sedang sakit parah, keluarga kita sakit, atau siapapun yang sakit, tidak mungkin kita akan mengikuti kegiatan seperti ini dengan full. Nanti ketika ada yang seperti itu, maka tugas kita Bapak Ibu, kita sebagai kawan-kawannya ini, kita adalah menjadi satu keluarga. Kita harus angkat kawan-kawan kita ini. Bagaimana caranya? Kita saling berbagi. Kita saling, istilah kita itu kita keroyokan. Ayo pokoknya tugas kawan kita, kalau ada kita keroyok bareng-bareng. Supaya nanti kita bisa betul-betul nanti sukses secara bersama-sama. Itu Bapak Ibu ya. Oke, Ibu tadi udah keluar ya Ibu Adinul Qoyimah? Belum, oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalau sudah, saya mau share screen lagi. Ayo kita mulai untuk kita saling berefleksi. Kemudian kita gunakan, nah ini Bapak Ibu, ini pemantik saja sebenarnya. Ini pemantik ini sekedar untuk memandu kita saja. Silakan Bapak Ibu nanti ceritakan pengalaman Bapak Ibu ketika masuk di awal program guru penggerak ini, kemudian ketika Bapak Ibu sudah mulai membuka eksplorasi konsep dan membuka mulai dari diri. Apa pengalaman yang Bapak Ibu temui dihubungkan dengan konteks filosofi dari KHD kita ini. Silakan Bapak Ibu, kita mulainya mau dari mana ini, atau mau ditunjuk, atau mau dengan ikhlas untuk menyampaikan refleksinya. Tetap semua nanti akan kita minta refleksinya masing-masing. Baik, monggo silakan yang mau mencoba mengawali.
Sekali lagi di sini Bapak Ibu tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu, karena ini kan pendapat kita. Tidak ada jawaban yang nanti soal ini jawabannya nilainya 0, ini 100, nggak ada Bapak Ibu. Ini pendapat kita. Moga silakan yang mau mengawali. Memang mengawali itu agak sulit Bapak Ibu ya. Di awal itu Mungkin saya Pak. monggo Pak ini. Iya monggo Pak Doni. Monggo Pak, silakan. Saya mengawali dari nomor 3 dulu, saya tertarik nomor 3 Bapak. Oke, boleh, monggo. Tentang kodrat alam. Jadi memang benar kemarin saya baca-baca dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya beliau menanamkan 5 konsep, yaitu asas tentang mencetuskan. Ki Hajar Dewantara itu mencetuskan 5 asas pendidikan yang dikenal dengan Panca Dharma. Jadi salah satunya yaitu asas kodrat alam. Dari yang saya baca itu memang benar, yaitu pemikiran manusia itu dapat berkembang dan dikembangkan. Jadi seperti yang kita lihat dari anak-anak mulai awal kita mengajar di tahun ajaran baru itu memang dalam tanda kutip nilainya 8, itu nanti terus berkembang mulai awal hingga akhir. Hari ini kita ada yang sudah penerimaan rapot, itu otomatis ada peningkatan, ada proses belajar yang awalnya belum tahu menjadi lebih tahu. Itu yang saya tangkap dari kodrat alam. Jadi anak itu setiap hari terus berkembang. Jadi bukan seperti profesi kita itu guru, berbeda dengan profesi bapak-bapak bengkel. Kalau bapak-bapak bengkel itu jikalau mencopot atau melepas mur, kalau tidak bisa ya dipukul. Itu kalau bapak-bapak bengkel. Kalau semisal kita sebagai seorang pendidik, kita mengatasi makhluk hidup, anak, otomatis tidak bisa dipukul, tidak bisa dipaksa. Akan tapi dengan cara berproses, itu kodrat alam. Jadi terus berkembang, tidak bisa langsung dipaksa. Itu mengalami proses mulai awal sampai akhir. Begitu juga dengan anak-anak, mulai awal kita membimbing di awal tahun ajaran baru sampai finish. Hari ini ada yang sudah rapotan, otomatis anak yang awalnya sudah tahu menjadi lebih tahu. Awalnya belum tahu menjadi lebih tahu. Begitu, itu untuk kodrat alam. Untuk kodrat zaman, kemarin saya baca dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya kodrat zaman memang terus berkembang. Jadi anak-anak itu apalagi yang sekarang melalui dunia digital bahwasanya terus berkembang, yang kita harus mengikuti anak-anak. Ya sebisa mungkin sebagai pendidik kita harus di depan anak-anak, jangan sampai kita dikalahkan anak-anak, terutama tentang digitalisasi. Kemarin ada masukan dari wali murid bahwasanya anak-anak ternyata itu sekarang hobi main game, dan ternyata di game itu ada disisipi iklan-iklan tertentu dan otomatis langsung mendownload. Ternyata iklan itu berbau pornografi. Jadi jikalau orang tua tidak membatasi, guru tidak membatasi, otomatis itu nanti anak-anak bisa belajar sesuai apa yang dia lihat. Jadi tidak terpantau oleh orang tua, tidak terpantau oleh kita sebagai seorang pendidik. Jadi kita berusaha bagaimana caranya kita itu di depannya peserta didik, di depannya anak-anak, sehingga antisipasi ke depannya itu lebih baik. Begitu Bapak. Itu menurut saya di pertanyaan nomor 3. Terima kasih Bapak Gunawan dan teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, monggo untuk poin. Matur nuwun Pak Doni. Oke Pak Agus Hadi Waluyo. Silahkan melanjutkan, boleh mau mengambil yang mana juga silakan. Monggo silakan Pak Agus. Terima kasih
tadi sempat menarik yang disampaikan oleh Bapak Doni Sudibyo. Saya hanya menggarisbawahi saat disampaikan kita jangan sampai dikalahkan oleh anak-anak. Di sini yang mungkin selaras dengan yang disampaikan Pak Gunawan tadi, bahwa di program ini kita tidak sedang berkompetisi. Dengan anak pun juga demikian. Artinya saya sebagai guru apabila mengetahui anak didik saya lebih hebat dari saya, itu suatu kebanggaan. Mungkin hanya mengoreksi sedikit kalimatnya, mungkin kita jangan sampai dikelabui lah. Yang konteksnya yang disampaikan saya paham yang disampaikan Pak Doni tadi, hanya saat pemilihan kata itu menjadi agak rancu, nanti ambigu, nanti dikhawatirkan menjadi miskonsepsi. Dan sebagai guru kita tentunya akan bangga apabila anak-anak kita itu jauh lebih hebat dari kita. Oke, tapi konteksnya saya hanya mengkritisi yang bagian itu tadi. Oke, terima kasih Pak. Oke, matur nuwun Pak Agus ya. Artinya gini, maksud Pak Doni tadi kan kita dikalahkan dalam hal anak itu menggunakan teknologi yang tidak pada tempatnya. Barangkali di situ kalau kita ambil. Kalau anak itu lebih pintar dari segi pemanfaatan IT segala macam, memang itu harapan kita. Tapi anak jangan sampai menggunakan digitalisasi tapi menurut selera dia tanpa terkontrol oleh kita. Itu barangkali di situ maksud dari Pak Doni tadi. Terima kasih Pak Agus. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Baru 2 orang yang berkomentar mengenai tematik. Oke, selanjutnya Ibu Elga, silakan Ibu. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak. Izin menjawab untuk yang poin keempat ini, saya kok tertarik nggih. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Kemarin sempat saya baca-baca kalau untuk relevansi dari konsep pendidikan yang berhamba pada anak itu kita bisa salah satunya mungkin yang pertama bisa memahami kebutuhan individual dari anak, karena setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa menyamaratakan si A dengan si B kelakuannya harus sama, tidak bisa seperti itu. Anak kembar saja mereka mempunyai sikap dan perilaku yang tidak sama. Terus mungkin untuk yang kedua, kita sebagai pendidik bisa membangun hubungan emosional dan sosialnya. Maksudnya bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar itu yang nyaman, yang ramah, tanpa mengurangi esensi kita sebagai pendidik. Dengan kata lain, sebagai pendidik, kita juga harus mempunyai batasan bagaimana kita bergaul dengan anak, memberikan pengertian kepada anak. Boleh kita menerima curhatan mereka, menerima kritik dan saran mereka dengan mempertimbangkan, bahwa kamu ketika menyampaikan kritik saranmu, menyampaikan curhatanmu itu sebatas guru dengan siswa. Untuk yang ketiga mungkin kita bisa menyesuaikan pengajaran, di mana sebagai pendidik kita itu dalam mempraktekkan pendidikan yang berhamba pada anak, kita bisa menyesuaikan metode pengajaran. Mohon maaf Pak Gunawan, di sekolah kami itu di SMP 8 ada siswa yang inklusi nggih, dan mereka metode pembelajarannya pun berbeda. Apalagi bentuk rapotnya juga tidak sama dengan teman-teman lainnya. Nah, itu kita pikirkan bahwa anak-anak ini, peserta didik kita itu selain mempunyai keunikan, mereka juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa memberikan suatu metode pembelajaran yang menghambat pada anak seperti itu. Terus untuk yang ketiga, dalam mendorong perkembangan holistiknya, kita sebagai pendidik juga harus peduli terhadap perkembangan mereka dalam aspek misalkan secara fisiknya, emosionalnya, sosialnya, bahkan secara intelektualnya. Dengan kata lain, kita sebagai guru, sebagai pendidik ataupun sebagai fasilitator juga
berperan penting memberikan pengarahan dan pengajaran kepada anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Gunawan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak ada kurangnya, Bu. Malah lebih. Alhamdulillah kita dapat wawasan baru dengan kita mau saling bercerita, kita mau berbagi seperti ini. Terima kasih, Ibu Helga. Oke, lanjutnya siapa lagi? Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Pak Sidik sudah siap kayaknya, Pak Sidik ya? Belum? Atau siapa? Oke, yang lainnya lagi. Boleh raise hand. Nah, ini Bu Adinul Qoyimah. Nggih, monggo Bu, sekalian kenalan. Tadi belum kenalan. Monggo silakan. Ya, terima kasih Bapak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinul Qoyimah. Bisa dipanggil Bu Adin. Saya sekarang ngajar di SLB 4 Kota Blitar. Di sini saya masih baru, masih per 1 Mei kemarin. Sebelumnya saya ngajar di SLB bangsa yang ada di Kanigoro. Rumah saya ada di Sengat. Saya mulai ngajar itu sejak tahun 2016. Jadi setelah lulus kuliah langsung ngajar di Surabaya. Lalu baru tahun 2018 saya pindah ke Blitar. Seperti itu. Mungkin itu perkenalan saya, dan saya akan mencoba menyampaikan tentang pertanyaan yang ada di slide Pak Gunawan. Yang pertama itu, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Bagi saya, menuntun itu seperti membimbing anak dalam proses belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memahami materi ajar yang kita berikan. Membimbing di sini itu tidak hanya kayak menyuruh untuk tidak, tapi seperti memberi contoh dan memberi contoh, memberi pengawasan dan membetulkan bila ada kesalahan dari proses belajar anak tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai
dalam konteks sosial budaya di daerah saya, menurut saya konteks sosial budaya itu dalam menuntun itu kita memberi bimbingan pendidikan pada anak itu tidak luput dari sosial budaya di lingkungan anak. Jadi kita menyesuaikan sosial budaya pada anak. Seperti beda budaya yang ada di desa sama budaya yang ada di kota. Jadi kita menyesuaikan budaya yang budaya di lingkungan anak didik kita. Kemudian yang ketiga itu mengapa pendidik perlu mempertimbangkan potret alam dan potret zaman. Dapat menentukan cara Mic-nya mati, Bu. Suaranya mati. Terputus, Ibu Dino Qayyimah. Suaranya terputus sepertinya ya. Nah, mungkin suaranya agak terputus sementara ini, tapi nggak apa-apa, sudah ya. Agak macam-macam, mungkin pengaruh sinyal tadi. Memang katanya tadi sedang mengalami trouble, Bu ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan untuk besok-besok tidak mengalami lagi. Ya, insya Allah kami sudah bisa mengambil benang merah dari yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Matur nuwun Ibu Dinul Qayyimah. Lanjut Pak Yuli Saptiawan. Baik. Monggo, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan. Mohon izin untuk menyampaikan angan-angan yang ada pada diri saya secara pribadi terkait dengan pertanyaan pematik. Di sini mungkin saya hanya menambahkan dari Ibu Adinul terkait dengan apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Sesuai dengan modul yang kita pelajari bahwa sebenarnya menuntun adalah cara mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau kehidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Di sini sesuai dengan pengalaman saya, arti kata menuntun, lebih-lebih kalau saya kan ini mengajar di SMA yaitu fase E, ya fase E dan fase F, maka saya lebih menuntun pada hal yang terfokus pada budi pekerti, karakter yang baik, itu yang lebih saya tekankan. Meskipun sebenarnya untuk ilmu formal itu lebih juga penting juga. Tetapi itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua sesuai dengan pengalaman saya pada fase E dan fase F yang saya alami pada saat melakukan kegiatan pembelajaran. Kenapa saya mengangkat untuk budi pekerti dan karakter yang baik, yang luhur, itu harus kita tekankan kepada anak dalam menuntun. Tentunya dalam menuntun memang potensi anak itu berbeda-beda. Otomatis cara menuntunnya pun juga akan berbeda-beda. Di sini ketika kita menuntun karakter dan budi pekerti, itu
kita lebih fokus kepada karakter awal anak dulu. Jadi kita pahami dulu itu. Terkait dengan yang pengetahuan formal, pengetahuan akademik, itu kalau saya yang fase E dan F adalah nanti dulu. Yang pertama saya tekankan adalah karakter dulu. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah di fase E dan fase F yang saya alami, bahwa sebenarnya ketika anak itu diberikan materi yang sifatnya adalah pengetahuan secara formal, akademik, mereka gampang untuk atau mudah mendapatkan jawabannya. Dengan berbagai sumber yang luar biasa, mereka itu gampang. Tetapi ketika kita dituntut untuk melatih anak untuk membelajarkan karakter, itu yang lebih susah. Maka dari itu, dalam menuntun ini, yang saya tekankan adalah menuntun terkait dengan karakter dan budi pekerti anak dulu sebagai wadah nanti untuk proses perkembangan secara global termasuk ilmu yang formal. Jadi itu sebenarnya Pak Ibu terkait dengan menuntun. Jadi seperti itu. Sementara itu Pak Ibu. Terima kasih Pak Ifli atas refleksinya dari menjelaskan kata menuntun. Ya. Monggo selanjutnya lagi, siapa lagi Bapak Ibu? Yang belum menyampaikan refleksinya atau belum menyampaikan pendapatnya. Ibu Tia? Sudah bisa? Monggo, kalau mau Bu Tia. Ibu. Terima kasih Pak. Saya akan merefleksikan apa yang saya pelajari kemarin, terutama pada poin nomor 3. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zat. Di sini yang pertama saya akan berpendapat yaitu tentang kita harus mempertimbangkan kodrat alam. Di mana seorang anak itu mereka tinggal di lingkungan rumah yang masing-masing, di mana mereka punya basic keluarga antara si anak satu dan si anak yang lain itu tidak sama. Ada yang di sini kalau saya kebetulan kan di kota, kalau lingkungan alamnya hampir sama. Mungkin yang lebih saya soroti kota di bagian tertentu. Ada yang seorang anak itu punya keluarga yang harmonis, ayah ibunya ada juga yang seorang anak itu harus tinggal di rumah neneknya karena orang tuanya berpisah. Nah, di sini kita juga harus tahu sebagai seorang guru, mana kadang anak itu ada yang merasa punya keluarga, ada yang merasa dihargai, dan juga saya selaku guru BK di sini harus bisa menerima anak itu apa adanya. Ada yang seorang anak itu merasa di rumah tidak punya siapa-siapa. Kemudian ada di lingkungan luar itu dia punya suatu komunitas sehingga dia merasa diterima. Nah, di dalam komunitas itu kita perlu di alam-alam yang seperti itu kita perlu hadir sebagai teman, sebagai guru, dan jangan sampai si anak itu masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang tidak sesuai dengan sebagaimana seorang remaja. Kemudian kodrat zaman sekarang memang tidak dipungkiri, anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget, yang namanya HP, yang namanya sosial media. Maka kita sebagai guru perlu juga mengikuti perkembangan zaman. Misal anak-anak sekarang lebih aktif di Instagram, kita harus juga saling follow antar Instagramnya anak juga Instagram kita. Mana kiranya anak itu kadang update story dia sedang di sini bersama siapa. Bahkan ada kadang anak itu merasa ingin cari perhatian, ingin cari followers, sehingga dia menggunakan story-story yang tidak sesuai dengan dirinya sebagai seorang
pelajar, sebagai seorang remaja, kadang mempertontonkan hal-hal yang tidak baik. Nah, dari situ dengan kita mengikuti kodrat zaman, dengan kita bisa mengikuti si anak, kita bisa tahu, oh, anak ini sedang labil, anak ini sedang membutuhkan perhatian, atau si anak ini mencari perhatian dengan cara yang kurang benar. Jadi kita bisa mengarahkan, kalau kamu memang ingin followers di Instagrammu banyak, followers di YouTube-nya banyak, ya ayo kita cari konten-konten yang menarik, konten-konten yang mendidik. Tidak perlu dengan kita membuat konten yang di luar dari kebiasaan-kebiasaan, itu kan tidak perlu. Jadi kita perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman itu seperti itu. Jadi kita bisa tetap memantau anak sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan alamnya, dan sesuai dengan zamannya yang sedang berkembang saat ini di kalangan remaja, kalangan anak itu, yang bagaimana kita bisa mempertimbangkan itu sehingga kita dapat membantu siswa, kita dapat bersama-sama, kita dapat sehingga siswa itu bisa berkembang, bisa sesuai dengan fase-fasenya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Setitya Sari Hartono atas refleksinya yang bisa kita ambil manfaatnya secara bersama-sama. Silakan, masih ada waktu Bapak Ibu yang lainnya yang belum punya, masih ada kesempatan maksud saya, yang belum menyampaikan refleksinya atau belum menyampaikan curhatan hatinya terhadap pendidikan dan terhadap terutama materi yang sudah kita baca-baca beberapa hari yang lalu ini. Monggo silakan. Yang belum. Itu 2, 3, 4, 5, 6, baru orang 6, masih 5 orang lagi yang belum Bapak Ibu. Ibu Sita ada di room ini, Ibu Sita atau Ibu Arum, Ibu Amanda. Siapa yang duluan? Silakan. Pak Sidik. Monggo, mungkin masih ada keperluan. Oke, kita tunggu dulu. 5 orang lagi yang belum menyampaikan ungkapannya, belum menyampaikan refleksinya. Kita tunggu dulu. Monggo Pak Sidik, silakan. Oke, monggo Pak. Ya, nanti Pak Sidik barusan raise hand. Menghilang lagi. Bu Amanda. Tidak di depan kamera. Kemudian Bu Faizatul. Ya, Bu Amanda ada. Monggo silakan, Bu. Oh, siapa ini? Bu Faizatul Hanafiah dulu yang raise hand. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk refleksi dari saya berkaitan dengan 5 pertanyaan pemantik, sebetulnya sudah disampaikan semuanya oleh Bapak Ibu Guru sebelumnya, dan dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, alhamdulillah saya mendapatkan wawasan tambahan luar biasa, Bapak Ibu, pengalaman yang telah dibagikan. Kemudian memang betul seorang guru itu adalah agen garda terdepan pendidikan. Kalau di situ dikatakan apa sih makna kata menuntun dalam proses pendidikan, bagi saya menuntun itu, kalau kita mendengar istilah guru memang tugasnya bukan hanya mengajar saja, tetapi juga mendidik. Kalau dikatakan bahwa adab itu posisinya lebih tinggi dari
ilmu. Jadi memang yang paling penting adalah karakter anak terlebih dahulu. Anak punya sopan santun, punya tata krama. Setelah itu nanti ketika anak sudah mulai kondusif, itu nanti ilmu akan masuk ke dalam diri anak tersebut. Dan berkaitan juga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting dan memang harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Diketahui sekarang di zaman globalisasi ini ya, tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya juga bahwa memang anak-anak sekarang sudah erat sekali hubungannya dengan dunia digital, bahkan anak-anak kecil pun memang ada beberapa orang tua yang sudah memberikan gadget tersendiri, punya gawai HP atau apapun itu, dan itu kalau misalkan tidak dipantau itu akan memberikan dampak yang kurang baik. Nah, untuk itu memang perlu ada sinergi antara guru, kemudian orang tua di rumah, dan pihak-pihak dari sekolah seperti itu untuk membentuk anak supaya kedepannya menjadi anak yang memang benar-benar memiliki karakter yang baik dan bisa berguna untuk sesamanya seperti itu. Kalau di Kota Blitar, saya dulu pernah punya pengalaman di kota selain Blitar, kota yang cukup besar dulu waktu kuliah. Memang kalau dibandingkan kultur Blitar memang berbeda dengan di kota itu. Tapi memang tetap harus disesuaikan berkaitan dengan unggah-ungguh. Terutama di sini saya mengajar bahasa Indonesia. Ada beberapa anak yang memang di sini terbiasa menggunakan bahasa nguko, kromo, ya, bahasa Jawa. Dan di situ ada yang mereka malah saya sarankan kalau memang tidak bisa bahasa kromonya, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia supaya nanti kamu tetap bisa menghargai orang lain, karena memang ini erat sekali kaitannya dengan hubungan sosial budaya di mana seorang anak harus menghormati guru seperti itu. Kemudian berkaitan dengan pendidikan yang menghamba pada anak, sebetulnya itu bisa dikatakan relevan, bisa juga tidak. Kenapa demikian? Karena kalau menghamba pada anak seperti seolah-olah semua apa yang anak inginkan itu dituruti. Padahal sebetulnya kita tetap juga harus mempertimbangkan baik buruknya terhadap anak itu. Cuma memang kita sebagai guru memang fokus utamanya adalah kepada tumbuh kembang anak didik kita di sekolah. Banyak hal tentunya yang perlu diperhatikan, kondisi anak dari rumah, karena anak berangkatnya dari rumah itu pasti memiliki latar belakang yang berbeda, latar belakang ekonomi, sosialnya itu memang pasti berbeda, dan kita sebagai seorang pendidik memang memiliki peran penting untuk bagaimana mengetahui bagaimana anak ini nanti supaya bisa belajar dengan baik di kelas, bagaimana anak ini supaya bisa menyerap materi dengan baik. Tentunya seorang guru juga harus memiliki metode media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan tentunya juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran saat itu. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faizatul Hanafiah. Panggilnya Ibu siapa tadi Bu? Bu Faiza. Bu Faiza ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya yang belum tadi Pak Sidik, Pak Ibu Amanda, Bu Sita dan Ibu Arum. Monggo. Siapa lagi yang mau menyampaikan refleksinya atau menyampaikan? Oke, Pak Sidik, monggo. Nah, Pak Sidik barusan raise hand. Turun lagi raise hand-nya Pak Sidik. Oh ini. Nah, monggo Pak Sidik. Disilakan. Oke, monggo Pak. Belum masuk suaranya Pak. Suaranya belum masuk Pak Sidik.
Ya, belum masuk. Oh, mungkin itu di headsetnya itu barangkali ya. Tadi waktu perkenalan bagus kok Pak. Sekarang belum ada suaranya. Oke, kita lewati dulu. Pak Sidik sedang bermasalah, sedang trouble itu mic-nya sepertinya. Kita lanjut dulu Ibu Arum. Sudah masuk lagi belum Bu Arum? Bu Arum atau Bu Sita? Ya, itu sedang trouble itu Mas, sedang bermasalah punya Pak Sidik. Oke. Mana ini Bu Sita? Masih di depan kamera Bu Sita? Di depan perangkatnya? Atau Ibu Arum? Atau Ibu Amanda? Tidak di depan kamera? Oke. Baik, mungkin belum sedang ada keperluan Bapak Ibu, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, kita sedang pulang, sedang perjalanan pulang Ibu Sita. Oke. Nanti kalau sudah sampai di rumah nanti boleh silakan sampaikan nanti Ibu ya. Silakan sampaikan ke kita untuk menyampaikan refleksinya di ruang kita ini. Baik Bapak Ibu, ini bukan merangkum dan bukan mengambil benang merah sajalah intinya kira-kira dari pembicaraan kita tadi, bahwa ketika kita menuntun itu memang tugas kita itu kadang-kadang sekarang ini kebanyakan kita sebagai guru itu kebanyakan kita mengajar anak seolah-olah anak itu harus menjadi seperti kita. Padahal yang benar itu adalah ketika kita namanya menuntun ya, anak itu sebenarnya sudah punya tujuan sendiri. Anak itu sudah punya nanti kodratnya itu sudah ada entah kemana. Tugas kita ini sebagai guru hanya kita arahkan saja. Kita harusnya itu hanya menuntun saja, tidak boleh menuntut. Kebanyakan kita ini kan menuntut, kamu harus pintar seperti saya, kamu harus pintar seperti itu. Sementara anak sudah punya kodrat sendiri. Itu Bapak Ibu ya, itu mengenai makna menuntun yang tadi Bapak Ibu sudah bisa memaknai, Bapak Ibu sudah bisa mengambil hikmah, dan kemudian tujuannya adalah, kenapa kita di modul 1 ini kita banyak diarahkan untuk mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantoro, karena memang ketika Ki Hajar Dewantoro menanamkan konsep atau filosofi yang beliau cetuskan itu, ternyata manfaatnya luar biasa Bapak Ibu. Untuk kita semua luar biasa, terutama semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya bangun kasadun turi handayani. Selain itu ternyata bahwa Ki Hajar Dewantoro sudah menanamkan konsep dasar mengenai pendidikan. Bahwa pendidikan itu adalah paling utama. Wajar beliau sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Kita beruntung punya Bapak seperti Ki Hajar Dewantoro. Inilah yang kita bahas di program Guru Penggerak ini, tujuannya adalah untuk mengubah mindset kita Bapak Ibu. Agar pola pikir kita berubah. Supaya kita tidak hanya sekedar menjadi guru untuk melaksanakan tugas dan mencari pekerjaan saja. Tetapi harapannya adalah kita menjadi guru yang betul-betul kita menjiwai dari pekerjaan kita. Kita jadi guru dan kita memang sepenuhnya kita berikan bahwa harta jiwa kita untuk pendidikan ini. Itu harapannya Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar kita tugas karena ada kepala sekolah, kita melaksanakan tugas karena mau diawasi oleh pengawas, tetapi memang ikhlas bahwa kita mendidik anak bangsa yang akan memegang tampuk pimpinan masa depan bangsa kita. Kemudian pendidikan yang menghamba pada anak, itu bukan berarti semuanya memang harusnya anak. Apapun anak minta diberikan. Tetapi setidaknya dalam hal pendidikan bahwa anak itu dia sudah punya kodrat. Mari kita berikan semuanya pada anak dalam hal untuk menuju kesejahteraan dan keselamatan dia. Untuk menuju kebahagiaan dia. Tidak semuanya kita berikan, tapi kita lepas kendali. Lost control jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Dan tadi betul yang disampaikan Bapak Ibu tadi, bahwa ilmu itu tetap kita berikan Bapak Ibu. Tetapi karakter, kemudian budi pekerti, itu tetap harus kita utamakan. Anak-anak kalau mencari ilmu bisa melalui dawai dia, melalui gadget mereka, bisa melalui dari mereka melihat dan seterusnya. Tapi
budi pekerti dan karakter itu tugas kita Bapak Ibu. Dan kita di depan kelas yang barangkali 1 jamnya 35, 40 menit atau 45 menit, dan itu akan dikenang selamanya Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika kita di depan mereka, mari kita bicara yang baik. Kita ajak mereka yang melakukan perubahan-perubahan tapi ke arah budi pekerti yang baik. Sekali lagi, Google tidak bisa mengajarkan budi pekerti. Google tidak bisa menanamkan karakter, tetapi tugas kita lah sebagai guru untuk menanamkan karakter dan budi pekerti tersebut, Bapak Ibu. Ilmu betul memang perlu, tetapi adab itu lebih diperlukan lagi. Itu sementara Bapak Ibu, sambil kita menunggu masih 4 orang lagi yang belum memberikan refleksinya. Ibu Arum baru join lagi nih Bu Arum. Mungkin yang terkendala jaringan atau apa? Maaf Pak, tadi kepencet, ini saya di jalan. Tadi nggak sengaja kepencet lalu close sendiri, baru join lagi. Oh iya ya. Iya, Mohon maaf. tapi kalau bisa join sekarang apa? Bisa memberikan refleksi boleh Ibu? Silakan. Iya, mengenai sebetulnya ya sudah dipelajari aja. Saya off cam ya Pak ini. Nggak apa-apa Bu, boleh, iya, boleh silakan. Okay, ya. Silakan. Sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu yang lain, memang guru itu seharusnya memang hanya menuntun tanpa menuntut, tapi tidak melupakan kodrat-kodrat yang seharusnya diperhatikan guru. Kemudian selain ilmu yang diberikan, tidak lupa ada budi pekerti itu juga harus diberikan juga kepada anak-anak. Apa terdengar Pak suara saya? Iya, bagus Bu. Jelas suaranya. Jadi seperti itu Pak. Kemudian biasanya kan di setiap sekolah itu iklimnya, kemudian kebiasaannya berbeda. Nah, kita sebagai guru harus mengetahui bagaimana background-nya anak itu antara satu anak dan yang lain, dan kira-kira apa saja yang diperlukan diperlukan anak supaya kita bisa memfasilitasi dan menuntun, membersamai anak itu nanti sampai mencapai tujuannya. Seperti itu. Sudah baru? Sudah. Oke, terima kasih sudah menyampaikan refleksi. Terima kasih Ibu Arum. Selanjutnya lagi Ibu Sita belum sampai rumah atau Ibu? Oke. Nggih, monggo. Masuk nggih suaranya nggih? Ini bagus Pak. Monggo Pak, Pak Siti. Silakan. Nggih, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi mungkin terkendala mikrofonnya. Kurang lebih kalau menanggapi tentang poin 1 dan 1, 2, 3, 4 tadi sudah disampaikan Bapak Ibu semuanya nggih. Saya kira saya juga sepakat sepaham bahwasannya terutama untuk poin yang nomor 3, kenapa pendidikan terhadap murid itu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman nggih. Apalagi di sini saya mengajar untuk jenjang SMK yaitu fase E dan F. Bahwasanya pengalaman pribadi saya sendiri, guru juga harus mempertimbangkan kodrat alam. Kenapa seperti itu? Dulu pernah pengalaman itu ada siswa itu yang mungkin untuk alamnya di kehidupan sehari-harinya itu dia kurang mendukung. Jadi istilahnya selain di sisi dia harus bekerja untuk pendidikan sekolahnya, juga mungkin di rumah keadaannya juga kurang harmonis. Kalau kita memaksakan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kodrat alam tersebut, maka saya kira siswa-siswi sendiri juga akan mengalami keberatan kalau kita hanya menuntut seperti apa yang disampaikan Bu Arum tadi nggih, bahwasanya kita itu sebagai guru itu juga seharusnya menuntun, jangan sering terlalu menuntut, karena dikhawatirkan kalau kita itu sering menuntut siswa harus ini, harus itu, harus KD ini harus terselesaikan, ini harus pokok kita itu menuntut, maka kalau melihat karakter anak sendiri itu juga akan membuat anak tersebut itu patah semangat. Apalagi di sekolahan kami juga banyak hal yang seperti itu. Kalau kita sendiri tidak bisa menyatu dengan
siswa, maka juga hal tersebut akan membuat siswa itu justru malah jauh dari pendidik. Mungkin seperti itu Pak Gunawan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sidik. Alhamdulillah sini mic-nya sudah nggak bermasalah lagi ya. Nggak apa-apa tadi. Tapi ini seninya Pak. Seni kita bervikon ini ya begini. Kadang-kadang mic-nya, kadang-kadang sinyalnya, kadang-kadang kamera kita. Tapi nggak apa-apa Pak. Ini alhamdulillah yang penting kita bisa mengambil hikmah dan memaknai bahwa ini sangat berarti bagi kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan berikutnya lagi tidak ada kendala. Oke, masih 2 orang lagi. Ibu Sita dan Ibu Amanda sudah ada? Kalau belum tidak apa-apa, mungkin untuk kesempatan berikutnya nanti kita beri kesempatan Ibu Amanda dan Ibu Sita. Baik Bapak Ibu, kita lanjut sedikit. Nah, jadi mindset dan substansi modul kita sebenarnya ini Bapak Ibu, ini tidak usah saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Jadi di peta konsep modul 1 itu nanti ada tujuan pembelajaran, nanti implementasi pemikiran KHD, lalu bagaimana budi pekertinya, dihubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Di sini nanti kita akan melihat bagaimana dasar-dasar yang menuntun, tidak kita sekedar menuntut, kemudian azas dari pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kerangkanya bagaimana? Semuanya insya Allah akan kita temui ketika kita aktif di program Guru Penggerak ini Bapak Ibu. Saya kira di dialog diskusi kita sudah tadi sama-sama kita berdialog, kita sama-sama berdiskusi. Saya kira ini kita tidak usah lagi, ini sudah kita lewati, dan selanjutnya kita masuk di refleksi dan umpan balik dari aktivitas kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah pukul 14.39. Saya ingin meminta salah satu pendapat dari Bapak Ibu mengenai refleksi pembelajaran hari ini dan apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita benahi untuk pembelajaran kita berikutnya. Monggo silahkan yang ingin menyampaikan refleksi secara umum Bapak Ibu. Harusnya misalnya pasalnya begini atau kami begini dan seterusnya. Itu masukan untuk kita Bapak Ibu. Anggap saja masukan untuk perbaikan pembelajaran kita ke depannya. Monggo. Oh iya tadi saya lupa. Harusnya kita ini ada ketua kelasnya juga ini Pak. Tadi lupa tadi. Tapi nggak apa, nanti kita tunjuk secara aklamasi saja nanti siapa yang jadi ketua kelas kita nanti di kelas kita ini, supaya nanti setiap ada pembelajaran kita minta ketua kelas untuk ya mungkin nanti memimpin doanya, nanti yang penutupnya siapa gitu. Ini tadi lupa. Ketua kelas siapa Bapak Ibu? Kalau ada kegiatan-kegiatan supaya mudah mengkoordinirnya. Siapa kita jadikan ketua kelas? Yang bapak-bapak saja ini ya kayaknya. Bapaknya cukup banyak ini. Ya ada Pak Doni, ada Pak Yuli, ada Pak Agus, Pak Sidik. Nah, monggo sinten yang mau jadi ketua kelasnya kita tunjuk. Pak Yuli siap ketua kelas nggih? Pak Doni, Pak. Dekat dengan saya Pak Doni. Oh, bagus Pak. Bagus Pak Doni. Oke Pak Doni nggih. Pak Doni nggih, kita sepakat nggih Bapak Ibu nggih. Kita sepakat Pak Doni kita jadikan ketua kelas kita ini. Ketua kelas 151. Pak Agus saja, Pak. Loh, enggak apa-apa lah Pak, sudah Pak Doni. Ya. Oke. Pak Doni ya ketua kelasnya. Oke. Siap Pak Doni. Nanti Pak Yuri kan siap bantu juga dan semua yang lain juga siap saling dukung kita. Baik Bapak Ibu. Membantu Pak nanti. Iya, insya Allah semua akan membantu. Kita lanjut sekarang di refleksi menjelang kita berakhir di pertemuan kita ini. Apa yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan pertemuan kita pada hari ini. Monggo saya minta pendapat. Kalau ada Ibu Sita, kalau sudah masuk, atau Ibu Amanda. Bu Amanda sudah ada. Monggo Bu Amanda. Silakan Bu Amanda ini menyampaikan refleksi secara umum aja Bu Amanda. Jadi dari kita mulai ketemu tadi di awal sampai akhir ini kira-kira apa yang Ibu Amanda mau sampaikan. Monggo Bu, silakan. Belum ada suaranya Bu. Suaranya belum terdengar ini. Gimana? Sudah ya. Oke, mohon maaf Sudah. sebelumnya saya baru bisa memberikan pendapat ini.
Jadi untuk hari ini tuh sangat menyenangkan sekali pembelajarannya Bapak. Jadi dari fasilitatornya juga sangat menyenangkan dan Bapak Ibunya juga pemberian pendapatnya itu masukannya itu bagus-bagus gitu loh. Terus cara berpikirnya juga sangat luar biasa gitu Pak. Jadi saya agak minder ini di sini. Jadi saya mau menyampaikan pun juga bingung. Soalnya beliau-beliau ini sudah menyampaikan hampir semuanya dan semuanya itu tidak ada yang salah gitu. Dan sangat banyak lebihnya gitu, tidak ada kurangnya sama sekali. Jadi untuk kedepannya bisa lebih aktif lagi untuk saya terutama biar agar tidak apa ya hanya berdiam saja gitu. Okay. Terus untuk hari ini juga saya banyak mendapatkan beberapa pengalaman-pengalaman dan pengetahuan juga tentang bagaimana sih cara mendidik yang benar itu. Seharusnya itu kita tuh sebagai pendidik harus bagaimana sih gitu. Apalagi siswa saya juga siswanya yang sangat beragam gitu Bapak. Dan saya kan di sekolah luar biasa. Jadi untuk karakter dan pembentukan karakternya itu jadi lebih ada tantangannya tersendiri gitu loh. Bagaimana sih caranya biar karakternya itu bisa terbentuk. Nah, kalau untuk di bidang akademiknya kan siswa-siswa saya itu banyak yang di bawah rata-rata gitu Pak untuk penerimaan materi gitu. Jadi kita lebih ke pembentukan karakternya saja gitu. Terus untuk habis lulusnya itu bagaimana sih gitu. Gitu Bapak. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ibu, terima kasih sama-sama. Baik, Bapak Ibu, kita sudah hampir sampai di penghujung kita pada hari ini. Rasanya kita sudah masuk di sesi penutup. Artinya Bapak Ibu, kita sudah sampai di sesi akhir aktivitas kita hari ini. Maaf, waktunya ini agak berlebih dari yang ditentukan. Harusnya hari ini hanya 2 jam pelajaran selama 90 menit. Ini sudah lebih sedikit dari 90 menit. Mohon maaf, seandainya dalam aktivitas kita pada hari ini banyak yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa besok insya Allah kita ketemu lagi di pukul 1. Kita akan melakukan ruang kolaborasi untuk kita berdiskusi. Diskusi kelompok besok itu insya Allah pukul 1 lagi. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang belum mengeksplorasi konsep di halaman 2, ini ada tadi sebatas saya cek tadi baru sudah 9 orang, tinggal 2 orang lagi yang belum. Lalu yang belum mengirimkan video masih 5 orang lagi. Nanti Bapak Ibu silakan. Walaupun itu due date-nya tidak ada due date itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kerjakan masih bisa. Tujuannya apa? Ketika Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu membuat video segala macam, itulah proses pembelajaran kita di situ Bapak Ibu. Nah, nanti silakan kalau sudah nanti dijawab saja di LMS masing-masing. Ada yang mau tanyakan? Terakhir Bapak Ibu? Monggo, Ibu Amanda, silakan Ibu. Oh ya, mohon maaf izin bertanya Bapak, habis ini apakah ada tugas gak nih selain due date video tadi gitu loh? Mohon maaf sebelumnya. Ya, sepertinya belum ada. Nanti buka-buka aja di LMS. Bu Amanda belum ya buat video itu ya yang cuma 1-3 menit. Sudah ya? Oh, belum saya cek. Sudah ya. Bapak. Oke. Tadi pagi baru bisa. Soalnya dari kemarin saya uploadnya tuh nggak bisa gitu. Mungkin susah sinyalnya. Ya, kadang-kadang berkendala. Iya. Nah, iya, tadi pagi baru bisa. Oh ya. Oh, tadi kami ketika kami melakukan persepsi bersama itu ada saran Bapak Ibu. Itu kan kalau video itu kita disuruh menyematkan link drive-nya gitu ya. Boleh itu dibuat dalam bentuk di YouTube dulu boleh. Link YouTube-nya yang disematkan situ juga boleh, silakan. Ya. Saya di Google Drive saja, Bapak. Nggak apa-apa, boleh. Oke. Masih malu kalau di YouTube. Ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Barangkali untuk hari ini sekali lagi maaf waktu kita agak kebablasan sedikit ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan hikmah bagi kita bersama. Bapak Ibu tidak keberatan dan mudah-mudahan besok kita bisa mengikuti kegiatan diskusi dengan baik sehingga insya Allah ilmu-ilmu nanti yang kita peroleh dari sini akan semakin bermanfaat dan kita akan merasakan manfaatnya. Inilah saatnya kita akan berubah mindset dan pola pikir kita sekalian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di akhir aktivitas ini
Saya selaku fasilitator, seandainya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita nanti berdoanya masing-masing saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan. Oke, Terima sami-sami. kasih Bu Eli. Silakan yang Terima mau kasih, Ika. meninggalkan ruangan, boleh. Oke. Monggo. Izin lift Bapak. Oke, monggo. Matur nuwun Pak Gunawan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Besok itu besok jam 1, nggih, Pak. Wis tak kipasi pol asih tak buka. Iya, tapi enggak metu. Ya wis asine tak tutup nana ya. Hati-hati Pak Gus sambil ngendara. Nggih, Pak. Kebetulan ada Terus, teman. Oh. Ada kakak mendampingi. Nggih. Monggo. Timur. Ke timur. Nggih. Nggih, izin lift Pak nggih. Nggih, monggo. Ya Allah rampung acara aku kita yang malah. Acara negara tuh mak wangi ontral-ontral fotonya ya. Lambo gitu. Oleh tahun ngarep ketiga. Mbak tutup kan, Mbak. Tes ada ya. Tutup ya. Diizinkan. Nggih, pun angsal nggih. Nggih. Monggo.